Baik, ini bagian yang kedua. Kita menjawab soal. Step pertama adalah kita sudah mengidentifikasi members dan bold. Members itu adalah plat, sedangkan bold baut. Jadi bahan dari plat IC 1020 CD, bahan baja gold drum yang yield strength-nya 57 kpsi atau 390 megapascal. Sedangkan baut ini SAE grade 4, di mana yield strength-nya 100 kpsi atau sama dengan 689,5 megapascal. SUT 115 kpsi, proof strength-nya SP 65 kpsi. Ini dapat kita lihat dalam tabel 89 halaman 444. Tadi sudah kita jelaskan pada video pertama. Bagaimana mendapatkan data dari material plat maupun baut. Sekarang kita coba menjawab. Pertanyaannya adalah safety factor atau design factor dari sambungan, baik itu pada plat maupun pada baut. Nah, untuk meninjau atau menghitung safety factor ini, kita terlebih dahulu memahami mode of failures. Jadi bagaimana moda kegagalan strukturnya. Kita mulai dengan moda kegagalan shear. Moda kegagalan shear ini terjadi pada baut, artinya bebannya diberikan di sini dan di sini. Maka kegagalan itu bisa terjadi kalau ini batang baut. Nah, kegagalan baut itu akibat gaya geser. Katakanlah ini F dari soal F itu besarnya berapa? Di soal 22.400 Newton. Ya, 22.400 Newton. Itu F. Ini ya. Kemungkinan gagal itu di sini. Jadi baut itu akan putus di sini. Nah, yang harus dipahami, artinya kita harus melihat soal bahwa nih, assume the bolt thread do not extend into the joint. Artinya, kalau kita gambarkan
Ini threadnya itu hanya sampai di sini, ya. Jadi tidak eh, tidak sampai melewati batas ini. Artinya apa? Artinya ketika kita menghitung tegangan geser yang terjadi, ya, pada daerah yang kemungkinan gagal ini adalah gaya geser dibagi dengan luas penampang shear-nya, gesernya. Nah, karena ulirnya tidak menembus sampai ke plat kedua, ya, tidak melintasi bidang geser, maka luas penampangnya Pi per 4 kali 6,35 kuadrat. D-nya 6,35. Dari mana 6,35? Yaitu dari soal ini. Mana diameter utamanya adalah 6,35. Kita dapat 31,669 kuadrat dan kita tahu bahwa F 22.400. Nah, dari soal kita tahu bahwa bautnya itu ada tiga. Jadi bautnya ada tiga. Jadi berarti masing-masing baut itu mengalami F per 3. Hmm, F per, F per 3. Ya kan? Nah, jadi luas penampangnya AS berarti 22 eh, 400 2.400 per 3 kali 31,669, maka kita dapatkan tegangan geser yang terjadi yang akan menyebabkan gagal itu 235,77 megapascal. Maka kita masukkan dalam persamaan kegagalan geser, ya, safety factor sama dengan SSY dibagi dengan tau 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 S. Apa itu SSY? SSY itu pendekatannya 0,577 SY. Jadi kalau kita uji tarik, kita mendapatkan SY, yield strength, ya kan? Dimana dari soal tadi kita dapatkan SY-nya, kita udah datain tadi pada bold, SY-nya itu 689,5 megapascal, ya. Nah, karena moda kegagalannya geser, maka yang harus kita pakai adalah torsional yield strength. Jadi ini disebut dengan torsional yield strength. Apakah kita nggak bisa mendapatkan secara eksperimental? Bisa, dengan cara ini tau, sini gamma. Uji torsi. Ini uji tarik, sini uji torsi. Di mesin torsi, ya, di mesin torsi. Jadi, nah, kalau ini adalah modulus elastisitas,
Ini adalah modulus rigiditas G. Nah, hasil yang dia dapat di sini adalah bukan SY ini, tapi SSY. Nah, secara pendekatan, SSY itu 0,577 SY. Ya, jadi dari mekanika teknik, dari uji eksperimental, kita bisa tahu kalau kita uji tarik F ini langsung putus di sini. Tapi kalau kita uji puntir, ya, ini T, ini torsi, maka mode kegagalannya itu dia akan untuk sudut 45 derajat seperti ini. Jadi inilah dia tahu itu, tegangan geser. Kalau di sini, tegangannya di sini, sigma. Ya, itu ada di bab 1 ya, dari buku Sikli. Nah, jadi kita memakai rumus ini sehingga kita bisa menghitung SF itu 1,68. Jadi kalau kita tidak mau atau mau terhindar daripada kegagalan geser baut, maka ambil safety factor 1,68. Kemungkinan gagal yang kedua adalah bearing on bolt. Jadi baut itu ini bisa terjadi pengkerutan seperti ini pada plat misalnya, tapi juga bisa terjadi pada baut. Jadi kita harus lihat tinjau itu dua-dua. Nah, pada baut maka tentu kita bisa menggunakan eh, ini kenapa minus karena tekan ya, karena baut mengalami tekanan. Jadi tetap kita menggunakan F per 3. Nah, yang membedakannya di sini adalah AB. AB itu apa? AB itu tebal plat dikalikan dengan diameter dari baut dikali B. Nah, jadi kalau dengan pendekatan ini kita mendapatkan SF-nya 4,6. Jadi supaya tidak terjadi bearing pada baut, ya SF-nya kita ambil 4,6. Nah, kemungkinan yang lain adalah bearing pada plat, pada members. Jadi pada members berarti tegangannya sama, ya. Kita menggunakan tegangan yang ini juga, tetapi luasnya tentu berbeda, yaitu luas plat ya, 3 kali 6 0,35 kali 7,93. Dari mana datangnya itu? Tentunya dari data eh, ini. Ini 7,93 tebal platnya dan bautnya 6,35. Jadi kita menggunakan di mana tadi? Oke, data ini sehingga kita peroleh SF sama dengan 390 per 148,27. Jadi ini sama ya, ini sama, sigma B sama. Yang membedakannya adalah eh, yield strength-nya. Ya, itu dari data
plat. Nih, 390 ya. Sehingga kita bisa menghitung SF 2,6. 2,6 safety factor jika terjadi bearing stress pada plat. Nah, terakhir kita ingin mencek eh, tension in members. Jadi moda kegagalannya itu plat ini koyak, koyak ini plat ini sampai ke batang baut ini koyak. Jadi yang koyak itu bukan yang gagalnya bukan baut yang putus ya, tapi platnya koyak. Kita tinjau di sini ya. Tentu kita bisa juga tinjau di sini. Ya, kita bisa tinjau di situ. Tapi logikanya di sini akan lebih kritis dibandingkan dengan yang di bawah. Nah, untuk itu, kalau ini saya potong, maka ini saya potong ya, maka kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini plat potongannya, ini platnya, ini juga plat, dan tebalnya 7,93 tadi. Dan plat ini lebarnya berapa? 60,32. Ini. Jangan lupa di sini ada lubang untuk baut yang diameternya 6,35. Oleh karena itu, kalau kita ingin hitung tegangan tarik, gaya dibagi dengan luas penampang tarik. Nah, luas penampang tarik ini kita peroleh daripada eh, luas penampang 60,32 kali 793. Jadi yang pertama ini seluruhnya dikurang, ya dikurang 2 kali, kan ada 2 bautnya ya, ukurannya sama, 2 kali 6,53 kali 793. Nah, ini kita dapatkan luas 374,77 mm kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung sigma T-nya 59,76 megapascal dan SF-nya sama dengan 6,52. Nah, dengan demikian soal nomor 871 ini sudah terjawab. Jadi kita di sini baru menjawab soal, ya, belum sampai pada bagaimana jawaban ini. Kita perlu menganalisis lagi supaya kita bisa menggunakannya di dalam desain. Nah, untuk tahap analisis, kita perlu konfirmasi dengan misalnya numerik menggunakan software. Itu kita nanti jelaskan pada video yang lain. Sekian dulu, sudah malam, sudah pukul 10:07. Kita stop sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Desain Elemen Mesin 1 dan akan mengikuti ujian tengah semester. Sekian dulu, dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Eh, Kalau ada pertanyaan atau sharing atau komentar, silakan tulis di kolom
komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.